Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadir Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwaji ahli baiti ajma'in maususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa nakhusu li mu'allif hadil kitab Syekh Imam Haramain wa syarihu Syekhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana iyyakum 'ulumahu wa nas'alu barakati ulumihi. Babul am. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang am. Setelah kemarin kita menyelesaikan tentang sigat amr dan nahi, masuk ke pembahasan yang lebih spesifik lagi tentang sigat am. Kita bacakan bait syairnya, lalu nanti saya terjemahkan kata per kata ya. Wa hadduhu lafdun ya ummu aktsara min wahidin min ghairi ma khasrin yura. Wa hadduhu, dan adapun batasan am itu lafdun adalah sebuah lafal ya ummu yang menunjukkan makna umum, aktsara lebih banyak, min wahidin dari satu, min ghairi ma tanpa sesuatu, hasrin batasan, euro yang terlihat. Itu letter lucknya begitu ya. Wahadduhu lafdun ya'ummu aktsara min wahidin min ghairi ma hasrin euro. Jadi pengertian am adalah lafal yang menunjukkan makna umum yang banyak tanpa batas. Min wahidin min ghairi ma hasrin euro, dari satu sampai kemudian tanpa batas ya, euro diketahui. Min qaulihim, dari perkataan mereka, amamtuhum bima ma'i. Amamtuhum, aku mengumumkan, maksudnya ini umum, bukan mengumumkan pengumuman ya. Amamtuhum, aku mengeneralisasikan mereka. Amamtuhum bima, dengan sesuatu, ma'i bersamaku. Ini sekedar menerjemahkan kata amamtuhum. Wal tanhasir, dan diringkas, dan sungguh diringkas, apa alfadhuhu, beberapa lafal am, fi arba'in, di dalam 4. Jadi pembatasan am dalam buku ini hanya dijelaskan dalam 4 hal. Yang pertama dan yang kedua, al-jam'u. Yang pertama adalah isim jamak, wal fardu, dan isim mufrad, al mu'arrafani, yang dimakrifatkan. Al jam'u wal fardu al mu'arrafan, isim jamak dan isim mufrad yang dimakrifatkan. Bil lami, ini kurang alif lam, harus ba alif tambah lam lagi, bil lami ya. Kalau kayak gini nggak bisa dibaca bi alamin, ini salah ketik. Bilami, dengan lam, kal kafiri, seperti contoh kata kafir, wal insani, dan kata insan. Nah, jadi ini contoh untuk isim mufrad yang dimakrifatkannya dengan penambahan alif lam dari kafirun. Kira-kira kafirun itu adalah seorang kafir. Tapi kalau al-kafiru itu adalah orang kafir. Maka kemudian kata kafir ketika ditambah
alif lam ma'rifat, ingat alif lam itu adalah menunjukkan makna atau yang istilah yang sering kita kenal di dalam ilmu nahwu dengan alif lam ma'rifat. Nah, jadi sekali kalau kafir itu adalah maknanya adalah seorang kafir. Jadi tidak bermanfaat. Tapi kalau al-kafiru itu adalah orang kafir. Nah, yang menarik di dalam pembahasan ini adalah penyebutan. Kita biasanya kalau di dalam ilmu nahwu itu mengenal ma'rifat, tandanya adalah alif lam. Namanya isim ma'rifat adalah isim yang didahului dengan alif lam, kan gitu ya. Tapi di dalam nazom bait ini kenapa alifnya tidak disebut? Jadi al-mu'arrofani dimakrifatkan keduanya bilami. Kenapa ma'rifatnya itu dengan lam? Nah, di sini nampak sekali ketika penulis Waraqat ini memahami betul teori-teori gramatika, ilmu bahasa atau ilmu nahwu. Jadi kalau di dalam ilmu nahwu itu kan ada dikenal ya, istilahnya ada dua pandangan. Ada pertama menurut Imam Khalil, yang kedua menurut Imam Sibawayh. Kalau Imam Khalil itu tanda makrifat itu adalah alif dan lam. Itu yang kita ketahui bersama. Kenapa alif disebut? Karena alif yang bergandengan dengan lam itu disebut hamzah qot. Karena hamzah qot maka alif itu bersuara al gitu misalkan. Nah, tapi kalau menurut Imam Sibawayh, nah ini nampaknya syair ini merujuk kepada pandangan Imam Sibawayh, sehingga kemudian al-mu'arrofani bil-lami. Jadi penandaan ma'rifatnya itu dengan alif lam. Nah, di sini ketika penyabatan penandaan ma'rifat menurut Imam Sibawayh itu adalah bil-lam dengan lam, tidak menyebut alif. Nah, dalam pandangan beliau kenapa alif lam tidak disebut? Karena ini termasuk hamzah wasol. Nah, kalau di dalam apa bedanya hamzah qot'i dan qot'i dengan hamzah wasol? Itu kalau hamzah qot'i itu kalau ditulis itu bisa berbunyi, bisa alhamdu misalkan gitu, bunyi alhamdu. Tapi kalau hamzah wasol itu dia adalah hamzah yang wasol. Jadi biasanya bunyinya itu menjadi il karena dianggap tidak ada, tapi dia harus ada untuk membantu itu. Nah, itu hamzah. Nah, dalam mazhab Imam Sibawayh itu alif lam pada makrifat itu dia tidak disebut karena hamzahnya hamzah wasol. Maka di dalam syair ini adalah al-mu'arrofani bil-lami kal kafiri wal insan. Ini pentingnya kita memahami ketika belajar usul fikih itu harus ditopang oleh kemampuan pemahaman ilmu gramatika atau ilmu nahwu. Ya, minimal kalau kita paham jurumiyah, insya Allah akan membantu dalam memahami beberapa syair ini. Tanpa penguasaan ilmu nahwu agak kesulitan kita memahami. Tapi insya Allah dengan perlahan-lahan kita mengikuti setiap kali pengajian ini, ya agak paham gimana begitu. Nanti di tahap selanjutnya insya Allah akan lebih paham. Kita lanjutkan ke ibarat selanjutnya, yakni artinya annal ama, bahwasanya am itu lafdzun adalah sebuah lafal ya tanawalu yang memperoleh daf'atan. Daf'atan itu kalau bahasa kita itu sering disebut ujuk-ujuk. Daf'atan itu ujuk-ujuk.
Yatanawalu daf'atan, memperoleh ujuk-ujuk. Sebenarnya bukan itu yang diinginkan, tapi memperoleh sebuah kepastian ya. Aktsaro min wahidin. Jadi memperoleh makna yang lebih banyak dari satu. Min ghairi dilalatin, dengan tanpa dilalah, tanpa dalil, ala ta'ini miqdaril madlul, atas penentuan ukuran yang didalili. Wa usiru dan aku ringkas gitu ya. Wa usiru dan aku ringkas min dzalika, dari definisi panjang tadi, yakni anal lafdzun yatawanu daf'at aktsar wahidin, itu ayuqol, hendaknya dikatakan atau untuk dikatakan, al-amu, am itu adalah ma sesuatu, amma yang umum, mengumumkan, syai'aini dua hal, fasoidan lebih. Nah, fasoidan itu biasanya dimaknai lebih, dari dua ke atas, min ghairi hasrin, dengan tanpa batas. Jadi ini dicontohkan misalkan ketika kafirun itu adalah bermakna seorang kafir. Tapi kalau al-kafiru, maka itu bermakna orang kafir yang banyak, orang kafir yang tidak dibatasi. Kalau sudah satu orang kafir, ini namanya dibatasi. Dua orang kafir, ini dibatasi. Tapi kalau al-kafiru itu orang-orang kafir. Maka kemudian nanti kalau Anda bahas tentang fungsi mana al, itu biasanya ditemukan dalam di level pembahasan ilmu nahwi lebih lanjut. Al itu kadang bermakna mausul, bermakna ta'rif, bermakna ziyadah ya. Mausul. Nah, dalam hal pemaknaan lam atau al ta'rif itu ada yang sifatnya jinsiyah, yang kedua itu ahdiyah. Nah, kalau jinsiyah, nah ini yang menarik, di jinsiyah itu adalah salah satunya adalah berfungsi bermakna istighraq. Istighraq itu menenggelamkan. Maksud menenggelamkan itu gini, misalkan ketika contohnya adalah al-kafiru, maka itu bermakna seluruh orang kafir. Al-insanu, maka itu bermakna seluruh manusia. Nah, ini alif lam bermakna istighraq ini sering dipergunakan juga dalam penggunaan kata al pada kata alhamdu. Maka alhamdu itu artinya kan pujian. Tapi ketika dikasih al ma'rifat ini yang bermakna apa tadi? Istighraq, maka kemudian kita terjemahkan adalah segala atau seluruh pujian. Nah, itu namanya al bimakna istighraq. Nah, persoalannya bagi kita adalah kapan al itu bimakna jinsiyah, kapan bimakna ahdiyah, kapan bimakna mausul, kapan bimakna ziyadah. Karena ketika di ahdiyah itu juga problem juga, karena kadang ada lidzikri, kadang lihadori, kadang juga lidzihni. Ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi kita yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman ilmu gramatika. Tapi yang saya jelaskan, salah satu dari makna al di sini itu dari, jadi al ma'rifat salah satunya nanti bimakna jinsiyah, lalu di dalamnya ada istighraq. Nah, ini juga al yang kemudian ini menunjukkan sighot am, sighot keumuman. Maka kemudian kita maknai adalah ketika menempel pada kafir adalah seluruh al kafiru bermakna seluruh orang kafir. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Di surah
Al-asr itu innal insana. Nah, innal al insana sungguh seluruh manusia. Ketika al insana, kalau insanun itu adalah satu orang manusia, tapi innal insana adalah seluruh jenis manusia. Nah, wahwa maka itu kataan itu makhudun diambil min madatin dari materi min madati qaulihim dari materi perkataan mereka. Perkataan mereka ini di sini adalah penulis kitab ya. Amamtuhum bima ma'i minal adha. Amamtuhum aku mengumumkan. Maksudnya tadi mengumumkan itu bukan mengumumkan mempublish ya, tapi mengeneralisasi. Aku mengeneralisir mereka bima dengan sesuatu ma'i yang ada padaku minal atoi dari pemberian. Ai syamaltuhum bihi. Artinya aku melingkupi mereka semua bihi dengan pemberian itu. Nah, itu definisi am ya. Wa anna siyagha al-fadhil umumi, dan bahwasanya redaksi alfat lafat umum aul maudhu'atu itu mau al mau'udatu al mau'udatu yang dibentuk lahu bagi am itu munhasiratun di ringkas disederhanakan fi arba'ati anwa'in di dalam 4 tempat. Ini yang di bait ini baru 2 ya. Nanti kemudian akan dijelaskan di halaman selanjutnya, di bait selanjutnya. Tapi kita fokus kedua dulu. An-nau'ul awalu. Di jenis yang pertama, al-ismul mufradu jadi ini menjadi khobar dari an-nau'ul awal. Itu isim mufrad al-mu'arrafu yang dimakrifatkan bil alifi wal lami, dengan alif wal lami dan lam. Fa innahu, maka sesungguhnya isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam itu yufidu berfaedah atau menunjukkan makna al-umum, yufidul umum menunjukkan makna umum bidalili jawazil istisnai dengan dalil bolehnya masuknya istisna minhu. Jadi ini satu kata, ada istisna minhu. Kalau istisna minhu itu berarti setelah mustasna ya. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu al-ayah. Jadi innal insana, secara makna umumnya innal insana sungguh manusia lafi khusrin sungguh berada dalam kerugian illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman al-ayah. Jadi yang menjadi fokus contoh pada ayat ini adalah ismul mufrad al-mu'arraf bil alifi wal lam. Jadi isim mufrad, mana isim mufrad? Yaitu kata insan. Insan ketika dimakrifatkan dengan alif lam, maka ia menunjukkan makna umum. Jadi sekali lagi ketika kata insanun itu seorang manusia. Ketika al-insanu itu berarti seluruh manusia, mau kecil, mau besar, mau laki-laki, mau perempuan, kan gitu ya. Jadi itulah yang kemudian al-insan, kalau tadi saya sebutkan mu'arraf, al yang al-ta'rif atau al-ma'rifat itu
masuk jinsiyah, dan ini adalah contoh yang jenis jinsiyah yang bermakna memiliki makna istighraq, menenggelamkan, yang bermakna menjadi seluruh manusia. Al-insan itu bermakna seluruh manusia, sebagaimana halnya kata hamdu yang diawali alif lam, itu alif lamnya disebut alif lam istighraq, al-ma'rifat yang jinsiyah istighraq. Meskipun nanti ada juga yang ada ahdiyah, ada ketika lidzikri, kemudian hadori atau lidhihni, ini menjadi satu pembahasan tersendiri nanti di dalam ilmu nahwu dan juga balaghah. Nah, itu contoh ya. Tapi di sini dijelaskan kata insan pada awalnya itu bermakna bermakna am, tapi kemudian bidalili jawazil istisna minhu, keumuman manusia itu lalu kemudian diikuti dengan adanya pembatasan illalladzina amanu. Jadi alnya bermakna umum, tapi kemudian nanti ketika ada illalladzina amanu itu sebagai sebuah batasan. Jadi menunjukkan umumnya dulu, baru kemudian dibatasi. Jadi ini penjelasan. Jadi salah satu redaksi sighat am adalah apa? Isim ma'rifat, isim mufrad yang diawali dengan alif lam ma'rifat. Ai kullu insanin, artinya kullu insanin. Jadi al insan itu maknanya seluruh manusia. Malam yatahaqqaq ahdahu, malam yatahaqqaq, selama belum ditegaskan ahdahu. Apa namanya ahdahu itu? Ikatan litabadurihi, karena tabadur itu ketergesaan, atau karena apa? Tabadur menuju ya, illa dhihni hina idin. Jadi illa dhihni kepada nurani hina idin saat ini. Jadi ini adalah manusia yang belum diklasifikasikan sesuai dengan kategori masing-masing. Kita lanjut yang kedua, wa nau'utsani, adapun yang jenis yang kedua sighat am itu adalah al-jam'u, isim jamak, al-mu'arrafu, yang dimakrifatkan bil alifi, dengan alif, wal lami, dan lam, wa huwa, maka itu al-jam'ul al-mu'arraf bil alif lam itu al-lafdzul lafal ad-dalu, yang menunjukkan ala jama'atin, atas jamaah, komunitas, tasmulu, yang mencakup al-jam jamaah, al-jam'a jama', wa ismuhu, dan isim jama', wa ismul jinsi, dan isim jenis al-jama'i yang bersifat tadi kolektif. Ya, maksudnya ini selain jamaah, isim jama', mudzakkar salim, mu'annas salim, ada juga isim jenis jama'i. Jadi isim yang seperti kata komun, itu kan mufrad tapi bermakna jenis yang bermakna jama'i, kolektif. Jadi nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Nah, di sini objek kajian sighat am adalah kata al-mu'minun. Kalau mukminun itu orang mukmin, orang mukmin yang terbatas. Tapi kemudian al-mu'minun itu adalah seluruh orang-orang mukmin, menunjukkan redaksi am. Di contoh yang lain, wa nahwu rabbus sholihin, Tuhannya orang-orang soleh. Sama as-sholihin itu seluruh orang-orang soleh, mau laki-laki, perempuan, kan gitu ya, tidak dibatasi.
Wa nahwu, dan contoh yang lain adalah at-tamaru kutun. At-tamar itu kurma, kutun biji. Jadi seluruh kurma kut. Fa fi qoulihi, dan dalam perkataan syair sebelumnya, kal kufari, seperti kata kufar, orang-orang kafir. Ketika ditambah al kufar maka itu seluruh orang kafir. Wal insanu, dan juga kata insan yang dikasih kata al menjadi seluruh manusia. Nasrun, itu menyebar ala tartibil lafzi, atas tartib itu urutan laf itu lipatan. Jadi tertib urutan lipatan. Jadi dia tidak dibatasi oleh jenis manusia, apakah laki-laki, leveling laki, derajat rendah, derajat tinggi, laki-laki, perempuan, kan pokoknya itu adalah al-insan, itu adalah nasrun, jadi menyebar. Kalau bahasa tadi yang dalam kategori makna al itu adalah istighraq, seluruh makna, seluruh manusia. Jadi ini baru dua hal ya, Pertama, sekali lagi, sighah am itu ditandai indikatornya atau disederhanakan dalam 4 tempat. Pertama adalah isim mufrad yang diawali dengan alif lam, dan yang kedua isim jamak yang diawali juga dengan alif lam. Jadi alif lam di situ adalah menunjukkan makna am. Nah, ini agak berbeda dengan pemaknaan kita di dalam ilmu nahwu yang kita pahami selama ini. Kalau namanya ma'rifat itu adalah menunjukkan kepastian, sementara nakirah ketidakjelasan. Nah, ma'rifat dikasih alif lam, lalu kemudian nakirah tidak dikasih alif lam. Ini agak beda dari sisi pemaknaan. Misalkan ketika kata muslimun, seorang muslim, dalam penerjemahan al-muslimu, maka itu adalah muslim itu. Itu yang kemudian cara penerjemahan di dalam ilmu nahwu. Tapi di dalam ilmu sighah am ini spesifik, ternyata kemudian ada pemaknaan yang sedikit agak berbeda dari pemahaman yang selama ini kita pahami. Jadi am ditandai dengan alif lam yang masuk pada isim mufrad dan juga isim jamak. Wallahu a'lam bishawab. Sambil di sini nanti coba dibaca, dicermati satu persatu dan pahami, hafalkan dan pahami betul tentang redaksi am ini, sehingga nanti dalam beberapa hal kita akan dapat menerjemahkan secara tepat mana penggunaan al yang ketika masuk ke dalam isim jamak lalu kemudian bermakna am. Seperti kata nanti faqtulul musyrikin, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Nah, al di sini juga al yang menunjukkan makna am. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ini juga al yang bermakna orang-orang mukmin seluruhnya tanpa membedakan jenis kelamin atau level ekonomi, level status dan seterusnya. Jadi al mukminun itu menjadi mukmin yang bermakna am. Ya, silakan dipelajari. Nanti di kesempatan selanjutnya kita semua saya akan tes satu persatu untuk membaca dan menerjemahkan ibarat-ibarat di bagian am ini sebelum nanti masuk ke dalam bait syair selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.